Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, temuan dugaan kasus antraks pada puluhan orang di Gunung Kidul ini masih ditelusuri oleh Dinas Kesehatan setempat. Ya, namun satu dari puluhan pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lantaran mengalami gejala yang berat. Perkembangan terkini kita akan bahas selengkapnya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul. Ada Ibu Dewi Irawati. Assalamualaikum, Ibu Dewi. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Ibu Dewi, apa saja perkembangan terkini dari hasil uji sampel 23 dugaan kasus antraks pada manusia, Ibu? Mohon update-nya, Bu. Ya, hari ini kita masih melanjutkan penelusuran, investigasi, surveillance, ya. Ada tambahan 3 lagi kasus baru, jadi sekarang berjumlah 26 kasus. Dan kemarin memang ada 1 yang dirujuk, ternyata tidak terkait dengan beratnya kasus antraks, tapi hanya mungkin ketakutan saja. Akhirnya sudah bisa kembali ke rumah. Jadi semua 26 kasus ini dirawat di rumah masing-masing. Baik, dirawat di rumah. Namun kondisinya seperti apa, Bu? Apakah masih ada yang mengalami gejala-gejala seperti antraks atau bagaimana? Ya, jadi gejala semuanya itu bergejala di bagian kulit. Jadi ada luka, bengkak, yang di tengahnya ada seperti krusta kalau istilah kita ya, kehitaman begitu. Dan semua memang gejala mirip antraks. Namun untuk memastikan kami tentu mengirimkan sampel baik darah maupun luka ke BBVet di Bogor. Namun untuk hasilnya sampai hari ini kami belum menerima. Tapi kami melakukan penanganan tentu sesuai dengan penanganan antraks, karena justru di sekitarnya itu ada kematian sapi mendadak, kematian kambing mendadak yang sudah positif antraks. Jadi hewannya itu sudah positif antraks, tapi yang manusia kami masih menunggu hasil. Baik, Ibu Dewi, mohon disampaikan kepada kami apa saja sih itu gejala antraks yang terjadi pada manusia. Tadi kan Ibu sempat sebut ada luka, yang ada garis kehitaman. Boleh dijelaskan lebih lanjut gejala lainnya pada manusia, Ibu? Ya, sebenarnya 95% itu di kulit. Jadi kelihatan khas gitu. Jadi agak ada yang melepuh gitu. Kemudian nanti di tengahnya itu ada seperti kehitaman kayak kulit mati begitu. Itu khas sekali untuk antraks. Namun sedikit atau sangat jarang terjadi yang fatal sampai misalnya menyerang otak gitu bisa. Nah itu yang fatal, tetapi jarang sekali. Dan di Gunung Kidul juga sudah pernah terjadi antraks di tahun 2019. Semua itu yang gejala yang timbul adalah yang di kulit. Oke. Baik, Ibu Dewi, dari 26 sampel yang tadi Ibu katakan sampai saat ini masih diuji, nah kira-kira kapan hasilnya, Bu? Biasanya sih rata-rata seminggu sampai 2 minggu ya, kita mengirimnya ke Bogor soalnya. Jadi tergantung nanti di sana antriannya banyak atau tidak, biasanya seminggu sampai 2 minggu. Baik. Kemudian nanti penanganan lanjutannya seperti apa, Bu, apabila ada yang mengalami gejala yang semakin berat? Ya, kami tentu sudah melakukan yang namanya surveillance selama surveillance itu ya pemantauan ya kalau kita mengatakan 2 kali 60 hari. Jadi selama 2 kali 60 hari ini teman-teman kami di lapangan terutama nanti ditangani oleh Puskesmas memantau semua populasi atau manusia yang ada di sana yang kami anggap berisiko terhadap terjadinya penularan kasus antraks ini. Nah, selama 2 kali 60 hari inilah kami melihat ada penambahan kasus atau tidak, ya. Nanti kalau sudah melewati 2 kali 60 hari ini tidak ada penambahan kasus, dianggap sudah berhenti kasusnya. Baik, Bu Dewi, ini kan penyakit yang berasal dari binatang begitu ya. Nah, kemudian misalnya seseorang sudah terkonfirmasi bahwa ia memiliki gejala antraks begitu, apakah orang ini juga bisa menularkan ke manusia lain begitu? Ya, sampai saat ini
ini kan penyakitnya disebut zoonosis. Jadi penularannya hanya terjadi dari hewan ke manusia. Jadi dari manusia ke manusia itu belum ada ditemukan. Jadi penanganan justru harus diawali oleh hewannya sendiri. Jadi kalau nanti hewan semua sudah sehat, insya Allah tidak ada lagi manusia yang tertular penyakit ini. Baik, himbauan agar antraks ini tidak menyebar lagi ke sejumlah desa lain seperti apa, Bu? Selain juga vaksinasi yang dilakukan untuk binatang ternak dan menghimbau warga desa agar tidak menjual binatang ternak, instruksi apa lagi yang dikeluarkan untuk benar-benar menekan penyebaran antraks di sana? Ya, karena ini penularannya dari hewan, maka kami melakukan edukasi, sosialisasi tentang penyakit antraks ini di wilayah tersebut, dan kita menghimbau kepada masyarakat kalau mengkonsumsi daging, maka harus daging dari hewan yang sehat. Karena memang ada kejadian ini dipicu dari adanya hewan mati, hewan ternak mati, tapi tidak dilaporkan dan ini dibagikan ke warga. Nah, hal seperti ini tidak boleh dilakukan tentunya. Jadi kita selalu menghimbau kepada masyarakat itu ke depannya apabila ada hewan ternak yang mati miliknya atau milik siapapun di wilayah tersebut, melaporkan ke Dinas Peternakan, itu dilakukan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya. Jadi harapannya tidak ada lagi lah terjadi kasus antraks. Ya, baik. Ibu Dewi Irawati, terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini.